Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Salah satu nikmat yang terbesar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada makhluknya adalah penglihatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Allah dan Allah lah yang menjadikan kalian semuanya keluar dari rahim ibu-ibu kalian, di mana kalian tidak mengetahui sesuatu pun ketika waktu itu. Lalu Allah menjadikan agar kalian bisa mendengar, bisa melihat afidah, bisa merasakan sesuatu. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, penglihatan merupakan nikmat yang paling agung yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya. Sehingga dengan penglihatan inilah kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita, bagaimanakah anak kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita. Hijau, kuning, biru, ada langit di situ, ada mendung di situ, ada gelap di situ. Namun bila kita membayangkan bagaimana Allah juga tidak memberikan kenikmatan itu kepada seberapa hambanya, yang mana mereka memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu lahir tidak seperti hanya normalnya manusia mempunyai penglihatan. Gelap kehidupan mereka. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita satu hari menjadi mereka. Kita tutup mata kita rapat-rapat. Kita bayangkan yang ada di kanan kiri kita. Hitam semuanya. Antara tidur dengan terjaga sama saja. Tidak ada yang berbeda bagi orang-orang yang beda, yang buta. Jamaah rahimakumullah, bagaimanakah kita kemudian beraktivitas ketika Allah menguji kita dengan ujian penglihatan? Mungkin bisa jadi kalau kita kemanapun harus membawa tongkat, harus meraba-raba. Ya Allah, jamaah rahimakumullah, ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya sebagai orang yang normal. Karena itulah dalam hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, idab talaitu abdi, ini hadis qudsi, yang bilang adalah Allah, yang menyampaikan adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya, idab talaitu abdi bihabibataihi bifaqdi habibataihi fasabara awattuhu lahul jannah. Jika aku menguji hambaku dengan kehilangan dua hal yang dikasihaninya dalam kehidupan ini, yang disayanginya, Allah tidak mengatakan bahwa dengan kehilangan dua penglihatannya tidak, tapi dua hal yang paling disayanginya. Ya Allah, artinya adalah mata ini merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semuanya, jemaah. Fasabara, dan dia sabar dengan ketidaknormalan atau ketidakadaan yang namanya penglihatan tersebut. Dia sabar dengan ujian tersebut, maka awattu lahu al-jannah. Aku menggantikan ujiannya nanti di akhirat nanti dengan yang namanya surga. Subhanallah. Jamaah rahimakumullah. Surga bagi orang-orang yang disabilitas netra, yang seluruh kehidupannya tidak bisa melihat, tidak bisa membayangkan bagaimanakah kehidupan ini,
hanya bisa meraba, oh ini kasar, ini halus. Tidak bisa mengetahui apakah dia cantik, seperti apakah cantik versi orang yang buta atau disabilitas dan lain sebagainya. Ini ujian yang besar jamaah. Karena itulah nanti ketika waktu di akhirat ada seorang yang ditanyai oleh malaikat, wahai fulan, apakah engkau mau masuk surga dengan amalmu, ataukah engkau mau masuk surga dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang disediakan kepadamu. Dengan pedenya dia mengatakan, aku akan masuk surga dengan amalku. Tapi jamaah rahimakumullah, meskipun dia itu telah memberikan seluruh kehidupannya untuk kebaikan, ya, lalu kemudian amal tersebut dikasih di tangan kanannya, sementara dilepaslah nikmat yang berupa dua mata itu diletakkan di tangan kirinya, ternyata lebih berat yang namanya nikmat Allah berupa penglihatan tersebut. Kaget dia. Amal yang dia kumpulkan di dunia ternyata nggak ada apa-apanya jamaah dengan yang namanya kenikmatan al-basar, penglihatan atau mata. Subhanallah. Nikmat Tuhan yang begitu besar itulah kemudian membuat dia, wahai malaikat, mohon ampun, mohon maaf, aku tidak jadi masuk surga karena amalku, tapi aku ingin masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Maka jamaah rahimakumullah, mari kita gunakan sebaik-baik mungkin yang namanya nikmat penglihatan ini untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi ayatnya, untuk membaca, untuk belajar, untuk digunakan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita dan orang lain. Ini merupakan kesyukuran yang harus kita laksanakan setiap hari. Karena sesungguhnya orang-orang yang tidak menggunakannya dengan kebaikan, dia adalah kufur nikmat. Orang yang kufur nikmat, maka akan dikurangi nikmatnya. Na'udzubillah min dzalik. Sesungguhnya Allah mengetahui bagaimana kita melaksanakan atau mengkufuri nikmat berupa penglihatan itu dengan tontonan-tontonan yang na'udzubillah, yang merusak moral kita, film-film porno, film-film yang tidak mendidik. Ini adalah hal-hal yang membuat kita kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa penglihatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'annya, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui bagaimana penglihatan itu khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Durhaka dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedurhakaan inilah yang kemudian akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau jamaah ketika waktu kita dibangkitkan dari kubur, kemudian tiba-tiba kita bangkit dalam kondisi buta, digiring dengan tanpa mata, kesandung-sandung kita, diwajibkan kita untuk berjalan terus berjalan. Kadang malam kita tidak berjalan tapi merangkak. Ya Allah, ya, sementara dia ketika waktu di dunia adalah orang-orang yang bisa melihat. Akhirat satu hari seperti 1000 tahun, sementara di dunia hanya beberapa tahun saja, paling 60 tahun, 70 tahun selesai kita di dunia. Ya Allah, nggak ada bandingnya jemaah dengan kenikmatan di akhirat nanti. Kalau kita mencelupkan jari kita ke danau, kemudian kita angkat tetesan-tetesan yang ada di dalam tangan kita, inilah yang namanya kenikmatan di dunia. Sementara nikmat yang berupa akhirat terbentang jauh besar, tidak ada batasnya, danau dibandingkan dengan celupan yang ada di tangan kita. Ya Allah, inilah gambaran kenikmatan
yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Lima hasabtani a'ma. Ya Allah, dalam Al-Qur'annya disebutkan seperti itu. Kenapa engkau menggiringku dalam kondisi buta ya Allah, sementara aku kuntu basir dan aku dulu adalah orang yang bisa melihat. Kenapa seperti itu? Karena dulu dia dia yang namanya dia tidak mau melaksanakan atau mensyukuri nikmat-nikmat Allah kepadanya. Karena itulah dia membutakan nikmat-nikmat Allah. Dia membutakan ayat-ayatnya Allah sehingga seakan-akan dia tidak tahu. Karena itulah dia kemudian digiring oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi buta. Jamaah rahimakumullah. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Maktum. Adalah seorang yang dari lahir seorang yang buta, disabilitas netra, tidak bisa melihat sama sekali. Saat mau keislamannya, dia bertanya ini itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena waktu itu jamaah, Rasul itu melihat banyak sekali jamaah yang ada di depannya, orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya, tanya ini dan itu, dilayani oleh Rasul, dan Rasul tidak melayani sang buta tersebut, Abdullah bin Maktum. Sampai kemudian Allah mengingatkan orang yang paling mulia di atas muka bumi ini, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berfirman secara langsung, abasa wa tawalla. Mukamu masam wahai Muhammad, dan engkau berpaling darinya. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang yang buta kepadamu, ya Allah. Ini orang yang paling mulia saja diingatkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau kita menjadi orang yang mencemooh orang-orang disabilitas netra. Neraka jahanam kita jamaah. Tidak bisa kita melakukan seperti itu. Karena itulah ya, kita gunakan penglihatan kita sebaik-baik mungkin. Mungkin orang-orang buta itu ya, adalah buta matanya, namun hatinya tidaklah buta. Abdullah bin Maktum dalam suatu hadis disebutkan, jika ada azan di waktu puasa Ramadan, ada azannya Bilal bin Rabah, janganlah kalian puasa dulu. Tetaplah kalian makan dan minum. Sementara kalau memang kalian mendengar azannya Abdullah bin Maktum, janganlah kalian makan lagi. Artinya jemaah di sini, pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini, ada dua azan ketika waktu zaman Rasul di bulan Ramadan. Yang pertama adalah azan untuk membangunkan sahur. Yang kedua adalah azan yang benar-benar memanggil untuk salat subuh. Yang kedua yang bisa kita ambil kesimpulan, bahwa Abdullah bin Maktum adalah orang yang buta. Meskipun demikian, dia bisa melihat bagaimana fenomena subuh ketika waktu setiap harinya. Ya Allah, buta matanya, tapi subuh itu bisa terlihat dengan jelas. Sementara kita yang melihat saja belum tentu bisa melihat fenomena tersebut. Banyak sekali orang-orang yang buta matanya, namun hatinya tidak buta. Ada seorang dosen saya yang dulu di Al-Azhar University, di mana dia buta dari mulai kecil sampai beliau selesai doktoral di Universitas Al-Azhar. Bisa kita bayangkan betapa sulitnya pendidikan yang ada di sana. Namun dia dengan effortnya yang begitu tinggi, beliau bisa meloloskan diri ke jenjang yang berikutnya dari MI, Tsanawi, hafal Al-Quran, aliyah, sampai universitas S1, S2, dan S3 selesai, dan bisa ngajar, salah satu pengajar yang luar biasa di Universitas Al-Azhar. Saya kira itu
adalah motivasi bagi kita semuanya agar kita sungguh-sungguh menggunakan nikmat mata agar kita tidak kufur terhadap mata kita. Ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.